Kalian pernah buka Facebook, Wikipedia, atau mungkin WordPress? Kalau iya, kalian itu sebenarnya udah ketemu sama kekuatan tak kasat mata yang ngebangun sebagian besar internet. Nah, kekuatan itu namanya PHP. Dan hari ini, kita bakal bongkar mesin di balik layar internet ini. Oke, kita mulai dari fakta yang, wah ini mungkin bikin kaget ya. Lebih dari 3/4, itu artinya lebih dari 75%, semua website di dunia ternyata jalan pakai PHP. Ini nih yang bikin PHP jadi salah satu teknologi paling dominan di internet. Padahal, ya jujur aja, banyak orang yang mungkin belum pernah dengar namanya sama sekali. Jadi, apa sih sebenarnya kekuatan tak kasat mata yang menggerakkan web ini? Kok bisa sesuatu yang dibikin puluhan tahun lalu masih jadi tulang punggung dari begitu banyak hal yang kita lakuin online setiap hari? Nah, jawabannya itu ada di cara kerja PHP. Beda sama kode yang jalan di browser kalian, PHP itu ngerjain semua tugas beratnya di belakang layar, di tempat yang kita sebut server. Nah, inilah yang dimaksud server side atau sisi server. Gini deh bayanginnya, pas kalian buka sebuah website, sebetulnya servernya bukan browser kalian yang kerja keras. Server itu pakai PHP buat ngerakit halaman web secara dinamis. Misalnya, ngambil postingan blog terbaru atau ngecek barang di keranjang belanjaan kalian. Nah, baru deh setelah semua beres, hasil akhirnya dikirim sebagai halaman HTML biasa ke layar kalian. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih PHP itu sebenarnya? Dari mana asalnya? Dan apa yang bikin dia begitu spesial dan bisa bertahan selama ini? Jadi, PHP ini lahir tahun 1995, dibuat sama Rasmus Lerdorf. Dari awal, filosofinya itu simple banget tapi kuat. Bikin web itu harusnya gampang buat semua orang. Makanya PHP itu sifatnya open source, artinya kodenya bisa dilihat dan diubah siapa aja, dan yang paling penting, gratis. Inilah yang bikin PHP diadopsi secara massal di seluruh dunia dan tetap relevan sampai sekarang. Nah, ini ada fakta unik soal namanya. Kepanjangan PHP itu ternyata PHP Hypertext Preprocessor. Beneran, huruf P pertama di dalam singkatannya itu ya PHP itu sendiri. Ini namanya akronim rekursif, semacam inside joke buat para programmer yang nunjukin sifatnya yang praktis dan ya sedikit nyeleneh lah. Mungkin kalian mikir, aduh, programming itu ribet banget pasti. Tapi percaya deh, semua website yang kelihatannya kompleks itu sebenarnya dibangun dari beberapa ide inti yang super simpel. Intinya gini, kita bisa ngerti cara kerja PHP cuma dengan paham 3 konsep dasar ini. Anggap aja ini kayak 3 balok Lego utama buat ngebangun hampir semua program komputer. Oke, yang pertama, kita butuh tempat buat nyimpen informasi. Kalau di programming, ini namanya variabel. Gampangnya, bayangin aja kayak kotak penyimpanan yang kalian kasih label. Di contoh ini, kita bikin kotak namanya $nama, terus kita masukin tulisan situs web saya ke dalamnya. Simple kan? Yang kedua, program itu harus bisa bikin keputusan. Nah, ini dilakuin pakai yang namanya kondisional atau pernyataan jika maka. Ini tuh kayak di buku cerita pilih petualanganmu sendiri. Jika satu syarat terpenuhi, program bakal ngelakuin A. Kalau enggak, ya dia bakal ngelakuin B. Dan yang ketiga, pengulangan atau biasa disebut loop. Jadi, daripada kita nulis kode yang sama berkali-kali, kita bisa suruh programnya buat ngulangin satu set perintah. Contohnya nih, di toko online, sebuah loop bakal nampilin setiap produk satu-satu tanpa kita harus capek-capek bikin kode buat tiap produknya secara manual. Oke, sekarang kita udah tahu 3 balok bangunannya. Variabel, kondisional, sama loop. Yuk kita lihat gimana 3 hal simple ini digabungin buat nyiptain website dinamis yang kita pakai sehari-hari ya. Nah ini nih salah satu enaknya pakai PHP. Prosesnya itu straightforward banget. Kamu tinggal tulis kodenya, server langsung jalanin, dan hasilnya dikirim ke browser. Nggak ada tuh langkah kompilasi yang ribet. Itu tuh proses ngubah kode jadi bahasa mesin. Makanya PHP jadi cepet dan gampang banget dipakai sama para developer. Jadi, dengan ngegabungin 3 balok Lego tadi, kita bisa bikin semua fitur dinamis yang udah kita kenal. Blog misalnya, pakai loop buat nampilin postingan terbaru. Toko online pakai kondisional buat ngecek kamu udah login atau belum. Semuanya itu sebenarnya cuma didukung sama logika sederhana yang sama. Terus pertanyaannya, kok bisa? Bahasa dari tahun 1995 ini bukan cuma bertahan, tapi malah terus berkembang di zaman teknologi modern sekarang. Walaupun umurnya udah puluhan tahun, PHP itu konsisten banget ada di 10 besar bahasa pemrograman paling populer di dunia.
Ini bukan kebetulan loh, ini bukti kalau PHP itu gampang dipakai, biaya hostingnya cenderung lebih murah, dan yang paling penting ekosistemnya itu raksasa. Contohnya ya WordPress, platform yang jadi mesin buat sebagian besar internet. Dan ini poin pentingnya. Karena fondasi internet itu banyak banget yang dibangun pakai PHP, ini jadi ngebentuk ekosistem yang jalan terus. Permintaan buat developer PHP itu tetap tinggi, apalagi sekarang ada framework modern kayak Laravel dan Symfony. Ini yang bikin keahlian PHP jadi sangat berharga dan relevan di pasar kerja sampai hari ini. Oke, kita tutup dengan satu pemikirannya. Cerita tentang PHP ini ngajarin kita kalau kadang-kadang alat yang paling powerful itu bukan yang paling baru atau paling canggih, tapi justru yang paling gampang diakses dan bisa memberdayakan banyak orang. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah PHP masih relevan, tapi ide besar apa lagi ya yang bakal kita bangun dengannya?